Selamat Sabat untuk seluruh pemirsa Hope Channel dan kiranya kasih Tuhan selalu menyertai dimanapun Anda berada. Sebelum kita akan memulai acara rumah tangga kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, pada pagi Sabat hari ini kami akan membicarakan satu hal yang sangat penting yang bisa menjadi penguat di dalam rumah tangga. Tuhan tolong agar apa yang akan kami bicarakan nanti menolong agar rumah tangga kami semakin kuat sambil menunggu kedatangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pada Sabat ini kita akan merenungkan tentang satu pelajaran yang harus kita hidupkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga maupun keluarga kita. Apa itu? Ya, tentu saja komunikasi. Komunikasi yang sangat membangun adalah komunikasi yang mendengarkan dengan hati dan komunikasi yang berbicara dengan kasih. Karena ini adalah fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta seluruh anggota keluarga bisa mengalami kesalahpahaman dan konflik tentunya. Di dalam Efesus 4 ayat 29 firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Komunikasi yang membangun adalah komunikasi yang penuh dengan kasih, jujur, dan saling menghormati. Dan kita akan mencoba untuk menggali bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan berumah tangga kita. Saya akan membagikan 3 hal penting berkomunikasi dalam keluarga. Yang pertama adalah mendengarkan dengan hati. Mendengarkan bukan hanya sekedar kita mendengar kata-kata saja, tetapi juga kita harus memahami perasaan dan maksud apa di balik dari kata-kata tersebut. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 19 firman Tuhan berkata bahwa hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sangat penting sikap kita di dalam berkomunikasi dan menghadapi situasi. Kisah Alkitab yang mengajarkan pentingnya mendengarkan adalah kisah tentang Samuel dan Tuhan di dalam 1 Samuel 3 ayat 10 ketika Tuhan memanggil Samuel dan ia menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Ya, Tuhan ketika memanggil Samuel, Samuel mengatakan, "Berbicaralah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Samuel tidak hanya mendengar suara Tuhan, tetapi juga mendengarkan dengan hati, siap menerima arahan dan kehendaknya. Begitu pula dalam rumah tangga, kita harus mendengarkan pasangan kita. Kita harus mendengarkan anak-anak kita
dengan hati yang terbuka. Ellen G. White dalam bukunya Adventist Home menekankan bahwa pentingnya komunikasi yang penuh dengan perhatian. Karena banyak masalah dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya kesediaan untuk mendengarkan dengan hati dan memahami satu dengan yang lain. Dan yang kedua adalah berbicara dengan kasih. Berbicara dengan kasih berarti menggunakan kata-kata yang membangun dan bukan kata-kata yang merusak. Dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat ini mengajarkan bahwa pentingnya cara kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan rumah tangga dan hubungan sosial. Kisah Alkitab yang menunjukkan kekuatan kata-kata adalah kisah ketika Yesus dan wanita Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai 26. Yesus berbicara dengan penuh kasih kepada wanita Samaria. Meskipun ia memiliki masa lalu yang sangat kelam. Tetapi kata-kata Yesus membawa pemulihan dan perubahan di dalam hidupnya. Dalam rumah tangga kita harus meneladani akan kasih Yesus. Berbicara dengan kasih, bukan dengan kemarahan atau penghinaan. Ellen G. White dalam bukunya Message to Young People menekankan pentingnya komunikasi yang penuh kasih. Kata-kata yang diucapkan dengan penuh kasih memiliki kuasa untuk mengubah hati dan membawa damai dalam keluarga. Dan yang ketiga adalah komunikasi seperti jembatan. Bayangkan sebuah jembatan yang menghubungkan dua sisi sungai. Dan jika jembatan itu kuat, orang dapat melintasinya dengan aman. Namun, jika jembatan itu rapuh, maka hubungan antara kedua sisi akan terputus. Begitu pula komunikasi dalam rumah tangga. Jika dilakukan dengan kasih dan kesabaran, hubungan akan tetap kuat. Tetapi jika komunikasi dilakukan dengan kemarahan dan kesalahpahaman, maka hubungan itu bisa retak. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kolose 4 ayat 6 mengatakan bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih dan jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ayat ini mengajarkan pentingnya berbicara dengan hikmat dan kasih. Terutama dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Dari ketiga hal yang sudah saya sampaikan, pelajaran yang harus kita hadirkan dalam setiap rumah tangga adalah bahwa kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Jangan hanya mendengar kata-kata, tetapi kita harus memahami maksud dan perasaan di baliknya. Kemudian berbicara dengan kasih dan hormat. Hindari kata-kata yang menyakitkan. Gunakanlah kata-kata yang membangun. Kemudian mengendalikan emosi dalam komunikasi. Jangan berbicara dalam keadaan marah, tetapi tunggu hingga hati tenang.
Dan yang terutama adalah berdoa sebelum berbicara. Mintalah hikmat Tuhan agar kata-kata yang keluar dari mulut kita membawa berkat. Ellen G. White dalam bukunya The Ministry of Healing berkata, komunikasi yang baik dalam rumah tangga adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan damai dan kasih. Jadi, komunikasi yang membangun adalah komunikasi yang dilakukan dengan hati dan kasih. Dalam kehidupan rumah tangga, kita harus belajar untuk mendengarkan dengan hati dan berbicara dengan kasih, sehingga hubungan keluarga akan semakin kuat dan penuh berkat. Mari kita renungkan kata-kata yang diucapkan dengan kasih memiliki kuasa untuk mengubah hati dan membawa damai dalam keluarga. Semoga firman Tuhan pada Sabat hari ini akan menguatkan setiap rumah tangga agar semakin mencerminkan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang indah. Tuhan tolong kami, masing-masing kami, keluarga kami, anak kami, suami kami, istri kami. Agar supaya Tuhan selalu memberi hikmat akal budi dari surga dalam berucap kata. Agar supaya tercipta keluarga yang penuh kasih. Keluarga yang penuh kasih dari Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami mempersiapkan keluarga kami. Kami bawa di dalam nama Yesus dan Juru Selamat kami. Amin.